Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Sekar Ayu Ramadhani dari Prodi PGSD dengan NIM nomor 877099903. Di sini saya akan menjelaskan mengenai filsafat dengan ilmu pendidikan. Jadi, filsafat dalam pendidikan sering dianggap sebagai kajian yang abstrak dan sulit dipahami. Padahal, filsafat ilmu memiliki peran yang penting dalam membangun dasar berpikir pendidikan, mulai dari memahami hakikat pendidikan, cara memperoleh pengetahuan, hingga nilai-nilai yang harus diwujudkan dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, filsafat ilmu membantu pendidikan agar tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan makna kehidupan manusia. Secara sederhana, filsafat ilmu adalah cara berpikir kritis, mendalam, dan sistematis untuk memahami ilmu pengetahuan serta penerapannya dalam kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Yang pertama, filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat pendidikan. Dalam ilmu, filsafat ilmu membantu pendidikan agar tetap memiliki arah dan tujuan yang jelas. Dalam pendidikan, muncul beberapa pertanyaan yang mendasar, seperti apa sebenarnya tujuan pendidikan? Yang kedua, apa pendidikan hanya soal nilai akademik? Yang ketiga, mengapa pendidikan juga harus membentuk karakter? Melalui filsafat ilmu, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi juga proses membentuknya manusia yang berpikir kritis, bermoral, dan bertanggung jawab. Filsafat ilmu juga menjaga agar pendidikan tetap memiliki dasar ilmiah, sehingga metode pembelajaran, kurikulum, dan kebijakan pendidikan tidak dapat dilakukan secara asal, melainkan pendidikan pemikiran berdasarkan pemikiran yang logis dan terarah. Intinya, filsafat ilmu menjaga agar pendidikan tetap ilmiah, bermakna, dan manusiawi. Yang kedua, pendidikan yang bermakna turut mengembangkan filsafat ilmu. Hubungan antara pendidikan dan filsafat ilmu bersifat timbal balik dan saling menguntungkan. Ketika dunia pendidikan berkembang, filsafat ilmu juga ikut berkembang untuk menjawab tantangan zaman dan mengikuti perkembangan zaman. Contohnya dapat dilihat dari penggunaan AI dalam pembelajaran, perkembangan pembelajaran digital, krisis moral peserta didik, serta perubahan kurikulum pendidikan. Berbagai persoalan tersebut mendorong filsafat ilmu untuk terus mencari cara agar berpikir baru yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Kehadiran AI dalam pendidikan misalnya menunjukkan bahwa teknologi tidak dapat sepenuhnya menggantikan peran manusia dalam membangun karakter, empati, dan nilai moral peserta didik. Dengan demikian, yang berkembang secara bermakna turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu agar tetap relevan dengan kondisi sosial dan perkembangan teknologi. Intinya, perkembangan pendidikan membuat filsafat ilmu terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Yang ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena membantu membedah persoalan pendidikan secara mendalam melalui tiga kajian utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga aspek ini membantu memahami pendidikan tidak hanya dari hasilnya, tetapi juga dari hakikat, proses, dan nilai yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, ontologi. Ontologi membahas hakikat atau inti dari pendidikan. Ontologi mencoba menjawab pertanyaan seperti, apa sebenarnya pendidikan itu, apa hakikat peserta didik, dan apakah siswa hanya objek pembelajaran, dan yang terakhir, apa tujuan utama pendidikan. Dalam kajian ontologi, peserta didik dipandang sebagai manusia yang memiliki potensi, karakter, dan kemampuan yang berbeda-beda. Karena itu, pendidikan tidak boleh hanya berfokus pada nilai akademik, tetapi juga harus memperhatikan perkembangan kepribadian dan potensi setiap individu. Intinya, ontologi membahas hakikat pendidikan dan manusia dalam proses pembelajaran. Epistemologi membahas bagaimana pengetahuan diperoleh dan bagaimana kebenaran yang dapat dibuktikan. Dalam pendidikan, epistemologi memunculkan pertanyaan seperti, apakah belajar cukup melalui penceramah?
Melalui epistemologi, pendidikan mendorong penggunaan berbagai metode pembelajaran seperti diskusi, praktik langsung, dan project-based learning. Intinya, epistemologi membahas cara memperoleh pengetahuan dengan benar, logis, dan ilmiah. Yang terakhir, aksiologi. Aksiologi membahas tentang nilai, etika, dan manfaat ilmu pengetahuan bagi kehidupan. Pendidikan tidak hanya bertujuan menciptakan individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga manusia memiliki etika, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap lingkungan sosial. Intinya, aksiologi membahas tentang nilai, etika, dan manfaat pendidikan bagi kehidupan manusia. Contoh penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan. Yang pertama, ontologi. Ontologi itu misalnya setiap peserta didik memiliki potensi dan kemampuan yang unik. Nah, selain itu epistemologi contohnya adalah pembelajaran dilakukan secara aktif, kreatif, dan eksploratif. Yang terakhir, aksiologi. Pendidikan diarahkan untuk membentuk karakter melalui profil belajar Pancasila. Hal tersebut menunjukkan bahwa filsafat ilmu sangat diperlukan untuk membantu dunia pendidikan menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan sosial secara kritis dan bijaksana. Oleh karena itu, filsafat ilmu menjadi fondasi penting dalam dunia pendidikan karena mampu membantu manusia memahami tujuan, proses, serta nilai pendidikan secara kritis yang mendalam. Filsafat ilmu tidak hanya memperkuat keilmuan pendidikan, tetapi juga menjaga agar pendidikan tetap memiliki arah moral dan nilai kemanusiaan. Pendidikan juga tidak hanya menghasilkan individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memahami karakter, moral, serta tanggung jawab dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya filsafat ilmu, pendidikan dapat terus berkembang dengan lebih bermakna, reflektif, dan relevan dengan tantangan zaman. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.